saya Kristabel Giovanni dari kelas 12 IPS. Hari ini saya akan mengerjakan tugas proyek kewarganegaraan yang bertema pelanggaran HAM pada kasus Munir. Jadi, sebenarnya apa sih itu kasus Munir? Pada 1 September 2004, Pagiat HAM Munir Said Khalid tewas setelah dibunuh dalam penerbangan dari Jakarta menuju Belanda. Meski sejumlah nama telah disidang dan menjalani hukumannya, aktor intelektual di balik tewasnya Munir ini masih tidak terungkap. Pada 8 Desember 1955 yang lalu, ia diketahui tewas saat berada di dalam pesawat Garuda dengan nomor penerbangan GA974. Munir tewas 2 jam sebelum tiba di Bandara Schiphol, Amsterdam. Saat itu Munir diduga sakit sebelum menghembuskan napas terakhirnya, sekitar pukul 8:10 pagi waktu setempat. 2 bulan setelah meninggalnya Munir, Belanda mengungkap bahwa Munir tewas akibat diracuni. Hal itu diketahui setelah senyawa arsenik ditemukan di dalam tubuhnya setelah otopsi ditemukan. Senyawa itu ditemukan di air seni, jantung, dan darah yang jumlahnya melebihi kandungan normal. Berikut merupakan kronologi kasus Munir. Yang pertama, pada 7 September 2004, Munir meninggal di atas pesawat Garuda GA974. Pada 12 September 2004, jenazah Munir dimakamkan. 11 November 2004, Belanda mengumumkan hasil otopsi Munir. Pada 12 November 2004, pemerintah melakukan penyelidikan dan membentuk tim. Pada 18 November 2004, Markas Besar Polri memberangkatkan tim penyidik. Pada 20 November 2004, istri Munir mendapat teror di rumahnya yang di Bekasi. Pada 22 November 2004, Suliaswati dan beberapa aktivis NGO mendesak pemerintah segera membentuk tim independen untuk investigasi. 23 November 2004, rapat paripurna DPR sepakat membentuk tim independen. Pada 3 Maret 2005, TPF menyatakan terdapat indikasi kuat bahwa kematian Munir adalah kejahatan konspiratif dan bukan perorangan terlibat oknum PT Garuda. 8 Maret 2005, sejumlah organisasi HAM Indonesia membawa kasus Munir ke Komnas HAM PBB. 15 Maret 2005, polisi kembali memeriksa Polikarpus. TPF merekomendasikan 6 calon tersangka, 4 dari lingkungan PT Garuda. 9 Agustus 2005, Polikarpus didakwa melakukan pembunuhan berencana dan diancam hukuman mati. Pada 1 Desember 2005, sidang Polikarpus yang ke-22 menuntut hukuman penjara seumur hidup untuk Polikarpus. Pada 12 Desember 2005, sidang Polikarpus yang ke-23, Polikarpus membacakan pledoinya dan menyatakan tidak bersalah. Jika tidak ditemukan bukti baru, maka penyidikan tidak akan berlanjut. Dan penyidikan itu tidak berlanjut sampai sekarang. Polikarpus merupakan pilot pesawat Garuda yang ditumpangi Munir, yaitu GA974. Kasus Munir ini ditetapkan sebagai pelanggaran HAM yang berat, yang adalah kejahatan terhadap kemanusiaan, seperti diatur pada pasal 7 Undang-Undang Pengadilan HAM. Kedua, pembunuhan ini dilakukan secara sistematik, ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil yang melanggar pasal 9 UU Pengadilan HAM. Yang ketiga, fakta yang terungkap di pengadilan bahwa Bin terlibat dalam merencanakan dan melaksanakan pembunuhan Munir memenuhi unsur serangan, sebagaimana dimaksud penjelasan pasal UU 9 UU Pengadilan HAM. Menurut saya, kasus ini sudah sangat sulit untuk dipecahkan, karena kasus ini sudah sangat lama dan bukti-bukti juga sudah dihilangkan dan bahkan bisa dipalsukan. Seharusnya pemerintah dari awal lebih sigap dalam menangani kasus ini, tidak terkesan menutup-nutupi. Bisa saja bukti yang sekarang sudah dibuat oleh oknum tertentu untuk menjatuhkan seseorang, bukan bukti yang murni lagi. Sekian dari saya, maaf bila ada salah kata. Terima kasih atas waktunya Ibu, terima kasih.
pelanggaran hak asasi manusia adalah pengingkaran kewajiban sebagai warga negara yang tercantum dalam pasal 28J ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi, setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia adalah membunuh orang lain merupakan hak dan pelanggaran hidup. Untuk pelanggaran hak warga negara, dalam buku pendidikan kewarganegaraan dijelaskan bahwa ada beberapa bentuk pelanggaran yang terhadap hak warga negara, yaitu penangkapan dan penahanan seseorang demi menjaga stabilitas tanpa berlandaskan hukum, penggunaan budaya kekerasan untuk menindak warga negara yang anggap melakukan tindakan ekstrim yang dinilai oleh pemerintah dapat mengganggu stabilitas keamanan dan membahayakan kelangsungan hidup warga negara. Pembungkaman kebebasan pers dengan cara mencabut SUP khususnya terhadap pers yang dianggap mengkritisi kebijakan pemerintah dengan dalih mengganggu stabilitas keamanan. Hukuman mati. Bentuk hukuman ini dianggap kontroversial sebab setiap manusia memiliki hak untuk hidup. Hak untuk hidup merupakan puncak dari hak asasi manusia. Pengusuran rumah kebijakan pemerintah melakukan pengusuran dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak warga negara. Permasalahan kasus dan juga solusi itu ada permasalahan kasusnya seperti peristiwa Talang Sari pada 7 Februari 1989 juga dalam pemerintahan Presiden Soeharto. Kasus ini telah menewaskan 27 orang dan sekitar 173 orang ditangkap. Namun yang sampai pengadilan hanya 23 orang. Dan solusi penanganannya itu menghasilkan sebuah deklarasi perdamaian agar tidak terjadinya perkara dalam pengadilan. Yang kita pelajari dari solusi ini, kita harus menghindari perpecahan dan harus mempertahankan sebuah perdamaian agar hal tersebut tidak terulang lagi. Halo semuanya, nama saya Mitio dari kelas 12 IPS. Kali ini saya akan membahas tentang hak asasi manusia. Sebelumnya, pengertian dari hak asasi manusia sendiri itu merupakan hak dasar atau hak pokok yang dibawa oleh manusia sejak lahir, yang secara kodrat melekat pada setiap manusia dan tidak dapat diganggu-gugat karena merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Ini ada beberapa contoh pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia, yaitu kerusuhan Tanjung Priok, penculikan aktivis pada 1997 dan 1998. Yang ketiga ada penembakan mahasiswa Universitas Trisakti. Keempat, ada tragedi Semanggi 1 dan Semanggi 2. Yang terakhir, ada kasus pembunuhan Munir yang biasa kita sering dengar dan kasusnya mungkin belum selesai saat ini. Lanjut, untuk pembahasan kali ini adalah contoh pelanggaran HAM yang ringan. Pengertiannya sendiri ya, dari pelanggaran HAM yang ringan ini adalah hak asasi manusia yang dilakukan oleh seseorang maupun kelompok, tetapi tidak mengancam keselamatan jiwa manusia. Meskipun begitu, jika dibiarkan dalam jangka waktu yang cukup lama, pelanggaran ini dapat dianggap membahayakan hak seseorang atau individu. Oleh karena itu, hal tersebut harus ditindaklanjuti dan diperbaiki secepat mungkin. Berikut merupakan pelanggaran HAM yang ringan yang sering terjadi di lingkungan sekitar. Yang pertama, ada pelanggaran HAM di sekolah. Contohnya, seorang pelajar yang dengan sengaja mengejek atau membuli temannya. Terus yang kedua, ada seorang pelajar yang dengan paksa menganiaya dan menalak temannya. Yang ketiga,
seorang pelajar yang sengaja ikut tawuran dengan pelajar lainnya, baik dengan teman sekolah maupun dengan teman-teman di luar sekolah. Keempat, ada guru memberikan sebuah hukuman ataupun sanksi terhadap muridnya secara fisik seperti ditendang, dijewer, dan lain sebagainya. Contoh kedua, di lingkungan sekitar ada dari pelanggaran HAM di keluarga. Yang pertama, ada mengeksploitasi anak untuk terus bekerja. Yang kedua, melarang seorang anak untuk belajar dan menuntut ilmu. Contoh yang ketiga dari pelanggaran di sekitar kita adalah pelanggaran di lingkungan masyarakat. Contohnya dari pelanggaran di lingkungan masyarakat itu ialah yang seperti biasa kita sering alami di lingkungan sekitar kita, itu ada seseorang yang menghalangi warganya untuk melakukan ibadah yang berbeda keyakinan. Yang kedua adalah melakukan pencurian. Yang ketiga itu ada menghalangi seseorang untuk mengeluarkan pendapat atau hak suara. Yang terakhir ada melakukan pencemaran nama baik. Sekian dari saya, terima kasih.